wa maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama ila ruhi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa likulli minhum wa sahabati ajmain Abi Bakri wa Umar wa Subhana wa Ali wa Khadijatul Kubra wa Aisyah Ridha syai'ul wa lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi sayyidina Muhammad ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa ta'inu ala umuri dunyati wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi alladzi tamassaka bi syariati wa ma'rifati sholihin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du ya ayyuhal ikhwanul hadirun rahimakumullah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baiklah, kita menyampaikan sebagai puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ila bahwa pada malam hari ini diizinkan oleh Allah sehingga kita dapat bertetap muka satu sama lain. Dalam pertemuan ini artinya Allah adalah memperkenalkan dirinya. Allah adalah menunjukkan dirinya. Jadi ada pertemuan ini, hati pada kita ini Allah SWT menjelaskan terangkan pada dirinya. Ya. Jadi karena itu mari dalam kita memperhatikan sebagaimana bahwanya yaitu tentang tauhidan ini yang sebenarnya tauhid ini itu terlambat kita
Indonesia oleh karena kita melalui daripada penjajahan. Penjajahan ini 350 tahun. Ya. Sebenarnya ketahuannya sudah timbul pada tahun 1700. Ya. Para wali Allah dulu sudah ada. Tetapi oleh karena melalui daripada ketahuan dari penjajahan, sehingga orang yang menjajah itu dilarangnya orang belajar tauhid. Siapa yang belajar tauhid? Kalau dulu, di zaman dulu, orang bertemu bayang 3-4 itu tetap ada yang diselidiki oleh orang ahli Belanda itu apa yang diajarkan. Karena orang Belanda atau penjajah ini takut kepada orang tauhid. Orang tauhid ini memenangkan ke Indonesia ini dengan senjata cuman bambu runcing. Tapi dia takut. Kan? Nah makanya kita terlambat belajar ini oleh karena kita sudah kebiasaan, kita sudah merdeka ini pada saat itu 76 tahun. Ya. Nah maka kita belajar ini ada yang sudah dapat, ada yang belum dapat, kadang puluhan tahun masih tidak ngerti. Karena hutan-hutan masih hutan penjajahan. Kalau galak diperintah terus ya, atau apalkan kamu itu perhatikan, dan diperhatikan maka orang jajahan macam itu. Nah, pada di dalam penjajahan itu bahwa ada namanya itu daripada Allah, orang dari Cina mengatakan bahwa dia tidak mau kawin ke orang yang selain daripada hati Cina. Pada waktu itu anaknya itu tadi, anak Cina tadi gadis. Ya. Pada waktu itu dibalingi, dimasukkan apa nama ini kuningan. Tahu tak kuning itu adik membuat kue itu dimasukkan di amun roti ini, dibungkus, jadi kelihatan itu orang hamil. Nah, maka pada waktu itu kata orang daripada Jawa ini tadi mengatakan jangan main-main. Ya, kalau main hamil, hamilah. Kalau tidak hamil, jangan dibuat-buat. Oleh karena dia takut kawin ke orang lain, maka dibuatnya orang ganti sih, ganti. Buat dilakukan apa namanya itu kuningan yang membuat itu kue itu dibuatkan di perut, dibungkus. Tapi tahu dia, wali Allah tahu. Kemudian kapan dia masuk perut kuningan itu, masuk perut, ya. Sudah dia balik ke daerah Jawa, maka dilihat oleh ibunya, bapaknya, anak gadis ngandung dan kemungkinan rumput kuning itu masuk dalam perut. Maka dibunting, bunting kuningan. Nah, jadi pada waktu itu orang namanya wali Allah tadi balik ke Jawa. Nah, dilihatnya anaknya bunting. Mau nguang ini mana? Iya, dia tak ucap orang, dia tahu buat bunting oleh karena dia tadi buntingkan orang Jawa tadi yang wali Allah. Lalu dari Jawa ini, dari Cina, orangnya beribu-ribu buat kapal ke Jawa. Dicarinya wali Allah, tercarinya. Iya, tadi sudah akunya. Nah rupanya orang Jawa ini nama dusunnya dusun kuningan. Di Jawa kan ada kuningan, ya. Nah
kuning itu oleh karena sudah dikawinnya. Awal lahir kuning tadi. Maka dukun itu maka dinamakan kuningan. Ya, jadi macam-macam lah. Cerita bahwa pada zaman itu ada juga nama kerajaan dari Jepang itu juga macam itulah. Ada anaknya ini namanya kan belum Islam dia. Mimpi kepada Nabi Muhammad. Nah, bermimpi Nabi Muhammad, belajar kepada Nabi Muhammad, belajar ngaji. Bisa dia. Nah, sehingga pada waktu itu kerajaan bapaknya ini, kalau kau nak bini, ya binilah, carilah gadis yang paling bagus di Demak itu. Maka anaknya tidak mau bini dah. Nak nemu Nabi Muhammad ini. Ya kemana tempatnya? Nah itu, ya balik Demak itu. Maka anaknya tidak mau bini dah. Nak nemu Nabi Muhammad ini. Ya kemana tempatnya? Nah itu, ya balik pada dia itu tahu. Sehingga dia hilang berlarilah dari kerajaan itu untuk artinya menuntut itu Nabi tadi. Nah kemudian dia ada satu perasaan, dia berjalan, maka ketemulah diajari oleh Nabi Muhammad SAW. Maka kerajaan itu dia malu. Ya, kerajaan di Demak itu, maka dia tidak mengakui lagi. Ya, dikatakannya kepada anaknya, kalau kamu nak memimpin kerajaan, pimpinlah olehmu. Dia tidak mau, ya. Maka dia berlarilah daripada satu tempat. Nah, maka anaknya ini dia berlari. Nah, lalu dia berlari tadi berkebun segala macamnya. Dan pada waktu itu adik daripada Tunan ini ngikut pun berlari adiknya, menurut adik kakaknya tadi. Nah, maka kerajaan Demak itu dia orang dari belum Islam. Sesuai pada Siti Jenar pada waktu tidak mau ikut pada kerajaan pemerintahan. Ya. Karena itu namanya belum Islam. Jadi Islam tadi itu Sunan Gunung Jati. Nah, jadi pada satu hari, oleh karena dalam kerajaan itu tadi, di situ tuh ada dukun dalam kerajaan itu. Pokoknya dukun ini ditajamnya itu lidi kapo itu di kerajaan itu kejenuhan banyak bukan kaya dalam hutan. Nah dalam hutan. Nah lalu Sunan Nanti Sunan Gunung Jati ini ialah anak cucunya itu. Karena anak Sunan Jati ini anak yang sudah yang nonton kakaknya tadi pergi haji. Nah pergi haji ini lalu kawin ke Mesir. Kan oleh anaklah Sunan Gunung Jati tadi. Hati cucu si Demak tadi. Oleh karena namanya dia tahu dengan kerjaan daripada di dalam kedemahan ini, maka tahu Sunan Gunung Jati. Ya. Jadi terus ditembusnya walaupun utang, lepas utang kan keilmuan, tapi dia tahu. Nah sehingga dia sendiri dibunuhnya raja daripada Sunan Main. Nah itu. Jadi maka dia tahun tadi dia berjanji, saya tidak mengikuti kamu Islam, ya, tetapi aku tidak mantap. Apa yang kamu lakukanlah.
Ini tadi cocoknya, bukan anak, bukan cocoknya. Jangan tahu dengan rasionya. Aduh, jadi sesuai hati pada zaman bahwa itu namanya istilahnya istilah tidak mau dia tidak menghadapi raja dan jemaah itu tidak mau. Kenapa? Karena bukan Islam. Islam asalnya bukan Islam. Ya tidak. Nah maka pada waktu itu antara namanya ya Sunan Ampel dengan Sunan Kalijaga ya menemui dari sininya itu di daerah gunung ya dipanggil oleh raja tadi. Maka Sunan namanya Siti Jenar berhadapan dengan Sunan Ampel. Apa bertanya? Dia bertanya, memang betul dia kamu percaya ya bahwa kamu itu bagus, kamu baik ya, tetapi buktikan hati kamu orang surga. Sekarang kita buktikan. Nah, itu maksud. Nah pada waktu itu Sunan Kalijaga dengan Sunan Ampel iya nyengok. Memang rasio ini Sunan Kalijaga dengan itu Siti Jenar memang sudah tahu, tetapi belum ambil istilah kita belajar belum selesai ya. Nah Sunan Kalijaga itu apa sejarahnya Siti Jenar, kalau kamu surga mari kita mati sama-sama. Nah itu. Jadi tatkala itu dia mulai Sunan Ampel dan Sunan Kalijaga mulai kita sama-sama ke surga. Kalau kamu surga kita buktikan. Nah pada waktu itu dia mulai Siti Jenar memang mati ini lagi mati. Bahkan istilahnya Siti Jenar yaitu namanya memanggil, mau dipanggil, mereka mau mati. Disaksikan oleh Sunan Ampel dan Sunan Kalijaga mati. Nah pada waktu itu sudah hampir maghrib ya, itu daerah gunung, dibawalah ke Demak. Kapan dibawa ke Demak? Jadi pada waktu itu masuk ke dalam katil ya, orang sembahyang maghrib di masjid, ada terbau wangi. Dari mana wangi ini ya? Datang wangi semerbak di dalam masjid itu. Nah, apa dijengok dalam katilnya tadi? Nah, itu arti Siti Jenar itu terbau wangi. Nah, dia tahu bahwa memang Siti Jenar ini baik, bagus. Tetapi oleh karena dia bermusuh dengan raja, nah jadi pada malam itu dia bermaaf atau kalau anak kita ini, nah itu makanya dia sudah bermaaf bahwa Siti Jenar itu wong orang Cirebon itu balikkan dibuka wangi. Kalau tahu raja dia. Nah, yang namanya ulama itu domba mencari anjing, ditukarnya anjing dalam katil tadi. Anjing tinggal dibawa ke Cirebon. Jadi sekarang mana kuburan Siti Jenar itu ada di Cirebon. Ya bukan dibuat ke daerah sepertinya Gunung Sunan Kalijaga tadi tidak. Orang banyak, tapi lain di dalam hatinya itu berbeda. Nah jadi besoknya apabila dia sudah pagi-pagi, ia ditukar anjing dia.
Setan dibawa ke Cirebon. Nah, jadi ngomong dengan raja, inilah kelakuan orang yang jahat, maka mayat dia mayat anjing. Ada tugas ngomong ke raja tadi. Ya mayat anjing digantung-gantung. Inilah badan kriminal. Nah itu, ya. Maka dia tadi mengatakan bahwa kriminal ini jahat. Padahal kriminal itu bukan jahat, bukan. Oleh karena dia sudah mati tadi, ditunjukkan dengan raja, dia tidak percaya dengan ajaran yang wali 9 tadi, bukan tidak percaya, bukan. Itu lain, karena itu banyak ada syariat. Nah, kalau dia tidak. Nah, jadi makanya sampai sekarang di Jawa itu ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Banyak di Jawa itu dia dengan ucapan-ucapan, jampi-jampi segala macam diambil oleh orang Jawa, dia tidak mau. Maka orang Jawa ada yang percaya, ada yang tidak. Nah ini, jadi kalau kita perhatikan macam ini, memang benar, arti tidak itu memang benar. Nah maka kita tuntut ini itu yang sebenarnya. Ya, maka ini tadi. Kalau orang yang membantah, dengan dasar apa kita bercerita baik, kita tahu baik, dalam hati Quran. Nah, jadi karena itu yang betul-betul bahwa memang hati pelajar kita ini memang tidak mudah kita dapat, tidak mudah. Jadi oleh karena pelajaran ini sehingga daerah hatinya orang kita sekalipun ya ngawin kepada orang hati wali Allah itu ada dicari di daerah Kuning. Maka lahirin tadi Kuningan itu ada, kalau kamu cari Kuning itu sejarah. Kuning Allah Ta'ala tadi terjadi dari pada itu, maka ada kanan ada kiri. Ya. Nah, kalau nama Tuhan sendiri, dia yang ada, tidak ada kanan, tidak kiri, tidak belakang, tidak di belakang, di depan, dan tidak di atas dan di bawah. Nah ini makhluk. Kita katakan ada satu, dia sendiri. Ini cuma sesuatu. Bisa dijadikan kanan kiri. Tuhan bisa, tidak bisa, artinya. Nah ini makhluk. Ini dikatakan tidak dilanjutkan, bukan tidak ada muka. Ya, dia sendiri tidak berkanan, tidak berkiri. Kanan kiri lawanan itu. Lawan hamba ini ada kanan ada kiri. Kalau Tuhan tidak kanan kiri. Makanya kita sebagaimana itu makhluknya manusia ini bertepat. Ya, memang bertepat. Kita perlu dengan tepat. Lawanan daripada Allah ini tidak bertepat. Tidak bertepat ini dia bisa kita bayangkan mana yang tidak bertepat ini. Sekarang banyak dalam gelas ini kita buang isinya. Habis apakah kosong apa berisi dalam gelas ini? Tak ketemu kosong, bukan kosong berisi. Mana yang tidak berlepas? Berisi. Kalau ini kosong, berisi. Nah, maka kita sulit membayangkan Tuhan tidak berlepas. Ini tidak berlepas itu untuk akhirat. Nah, jadi untuk di dunia sulit kita untuk mengatakan tidak berdebat itu. Karena bayangkanlah, kita dalam dunia dengan firman Tuhan. Ini firman Tuhan. Walillahil masyriqi wal maghrib.
Hanya Allah semata-mata. Dari timur sampai ke barat ada semata-mata itu berisi sama sekali. Tahu jangan berisi. Karena kita bisa menampak, kita tenggelam di lautan ada ketentuan. Berarti api berisi sama sekali. Kalau tidak ada isinya, mau mana kita nak bernapas? Mau mana kita melihat? Mana kita duduk, mana kita berjalan, kalau ada ganti namanya, ada ganti tempat. Nah, jadi dekat kita katakan cuma istilahnya lawanan daripada hamba itu, arti lawan hamba itu bertempat, maka lawannya sebutan lawannya. Namun misal tidak bisa dibicarakan, tidak bertempat itu dimanapun. Ya, kalau misalnya ini dalam ceritanya dalam arti keilmuan, kira-kira yang paling atas atau dekat langit itu tidak ada udara, tidak bisa kita bernafas, ya. Nah, ini tidak ada udara, tidak ada udara, bukan tidak ada bertempat, tidak ada udara. Nah, itu. Jadi paling-paling kita ini 50 kilo dan dari atas sudah tidak ada lagi kosong. Pesawat itu kalau tak naik melayang, itu kan terbang melayang baik. Nah ini, jadi oleh karena itu kita dalam ini dalam ilmu mengetahui tentang di dunia. Nah sekarang akhirat itu lawanan daripada dunia ini akhirat. Bagaimana katakan akhirat lawanan dari dunia? Artinya di akhirat itu tidak ada lagi, ada di dunia tidak ada lagi. Nah itu, ya. Nah itu nak mutu-mutu dalam dunia ini baik, kemudian hati lagi yang sudah, ya, nak mutu dengan capung gitu. Nah, ya. Puas-puas kelah mutu dalam dunia. Puas-puas kelah. Ya, dia kasih lagi ya. Jadi inilah yang saya maksudkan bahwasanya itu wajah tadi menurut artinya daripada ulama ini mengatakan bahwa tidak ada, bukannya wajah itu arti dengan kepada Tuhan, ya. Padahal wajah itu kejadian daripada zat itu wajah. Tapi menurut ini pendapat Pak Hamai, ya. Maka apabila engkau kenal dan engkau ketahui, ya, apabila engkau kenal ketahui akan segala perkara wajah ini, maka bahasanya nyatalah bagimu hai salih orang yang menonton, yang dituntut itu oleh setiap orang daripada segala orang yang mutakin, ya, dituntut orang mutakin, orang yang sudah takwa. Nah, nuntut, ya, mutakin bersahabat wujud dengan intibat perumpamaan zat yang zuhurnya atau dengan kenyataannya, ya. Dan jika ada yakin melazimkan bagi takdir, nah ini maka tadi sudah lazim jadi takdir, berarti kejadian daripada Allah Ta'ala. Apakah benar tak? Bukan kita menjadi Tuhan, takdir Tuhan menjadi. Nah ini maksudnya. Jadi takdir ini itulah nyatu, dia nyatu segala-gala tanazul, nyatu ke rumput, nyatu ke kayu-kayuan, ya, nyatu segala-galanya. Kalau tidak menyatu Tuhan, bagaimana kita akan berbuat? Nah, kita tidak bisa apa-apa. Inilah
kuatnya. Kenapa kamu bisa? Ini nyatunya Tuhan. Ya. Jadi apabila kamu bisa, berarti Tuhan itu takdir. Berarti dia jadi ini. Jadi sekaliannya itu, maka tidak mengapa yang demikian. Tidak apa-apa dah. Ya. Dalam kitab ini bahwa kalau kalian sudah tahu bahwa takdir Tuhan, tidak apa-apa. Kalau kau nak jadi Tuhan, banyak apa-apanya. Banyak apa-apa. Ya. Tidak mengapa kalau tidak ada yang begitu. Ya, tidak mengakui. Tuhan yang ngaku. Coba saya juga tanyakan, tatkala kapan kamu takdir Tuhan? Nah ini, ya. Tatkala kapan? Nah, tatkala kamu bisa. Nah itu takdir Tuhan. Bisa kamu bekerja. Kita lah. Tidak ada daya. Sekarang bisa bekerja, bisa ngomong, bisa nyengok. Nah itu berarti ini takdir Tuhan. Jangan ngaku bahwa takdir Tuhan, kamu ngakui, ya akunya Tuhan. Oh tidak boleh. Lalu tadi ngapa tidak apa-apa aja. Nah ya. Jadi oleh karena itu artinya takdir ini itu dengan kehendak daripada Allah. Katanya tadi ialah bahwa saya itu zuhurnya, artinya kenyataannya. Dan jika ada yakin, kalau yakin itu, nah tunggu kita yakin masing-masing. Ya, kalau kamu belum beryakin, tetap kamu tidak percaya. Ini mati. Ya, maka untuk yakin ini kita masing-masing. Ya. Jadi dalil yang menunjukkan takdir ini tidak mengapa atas hak Allah Ta'ala. Jadi hak Tuhan kalau jadi dapat baca. Nah ini bahwasanya jikalau tidak takdir itu harus bagi Allah. Bagi Allah itu harus sama. Ya, harus ditakdir. Kenapa? Oleh karena dia sudah jadi hatinya ke bawah, kemudian taraki naik. Dan kalau dia naik, maka Tuhan itu sendiri. Dan kalau tanazul dia turun, jadi sudah jadi naik. Nah begitulah. Taroki asli tanazul kan, kalau sudah tanazul dia akan taroki. Ini bagi Tuhan. Ya, nah ya. Ini harus kita ini depan harus ini dijadikan hukum itu wajib. Ya, harus kamu selesai, harus kamu ngerti, akan harus kamu tahu. Nah ini harus bagi Tuhan. Jadikan tadi niscaya tidak mengobarkan segala rasul itu dengan tawil apa? Ya. Jadi oleh karena arti perintah dari Tuhan itu sendiri, maka dia tahwil namanya ke daun-daunan hijau. Nah ini jauh Tuhan namanya. Ya, itu tahwil. Kadang ke merah, kadang biru. Bukan hanya Allah pada tiap ini wajah. Ya, ini menurut dia tadi bahwa tiap wajah ini itu tadi cuma rahasia Tuhan. Ya, nah dia katakan ini bukan ya. Oleh karena itu apabila kata wajah, karena zat wajib berwujud hakiki mutlak bernama sesuatu maka ini adalah wajah, tapi mereka ini mengatakan bukan. Kita tidak tahu mengatakan bukan. Ini wajah Tuhan. Maka kita ini seperti kita pada malam hari ini. Ya, ini kan semuanya kejadiannya berendah. Sekarang wajah. Kenapa? Oleh karena kita lihat ini terang, bercahaya. Ya. Tetapi cahaya ini
Kalau tidak dengan nur ilahi, tidak bisa bercahaya. Karena masalahnya alam terjadi, ya itu gelap. Alam terjadi itu gelap. Nah kemudian dengan sinar nur dan nur ilahi, maka kita bisa melihat. Maka oleh karena inilah istilahnya kata Tuhan, ku jadikan sesuatu karena aku menampilkan diriku. Sesuatu ditampilkan, dibuat oleh Tuhan, dan tidak lain dia menunjukkan dirinya. Jadi kita lihat, tidak ada lain melihat kepada Allah Zat Wajibal Wujud Hakimullah yang bernama Allah. Ini Pak, satu hal saja. Nah, maka di sini tadi katakan itu bukan majaz ya, tetapi adalah yaitu hak itibar, ya, itibar makhluk pada wajah keadaannya wujud baik. Jadi menunjukkan dengan cara ini. Sekarang kita wujud dia, ada yang kita wujud. Wujud kita ini arti menunjukkan wujudnya Zat Wajibal Wujud itu. Tetapi kenapa? Di dalam arti kalimat tauhid la ilaha itu menunjukkan artinya ialah muraqabah. La ilaha itu dalam makna tidak ada Tuhan ini, tidak ada sesuatu, ya, tidak ada sesuatu. Arti kita mana? Nah maka untuk mengetahui, kita tahu bahwa kita berhati. Kenapa kamu bisa bertemu dengan Tuhan? Bukan bertemu dengan Tuhan ditunjuki oleh Allah Subhanahu. Kita tidak bisa. Malahan yang bisa itu hanya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain daripada Nabi itu tidak bisa. Kenapa kamu bisa? Satu artinya sudah ditunjukkan oleh Allah, ya, ditunjukkan oleh Allah, maka kita bisa. Kalau tidak ditunjukkan bisa, walau siapa juga tidak bisa, artinya ketemu Zat Wajibal Wujud tidak bisa. Nah ini kita mana? Artinya kita ketemu dengan Allah, bukan kita ketemu dengan Allah. Kita tidak ada. Kita tidak ada tahu dengan Allah. Berarti ditunjukkan oleh Allah. Mudah-mudahan dalam ini supaya kita mengerti, Allah itu artinya menunjukkan dirinya. Setelah ditunjukkan oleh Allah, nah baru kita ngerti, baru oh bilangnya bukan terbayang bahwa ada satu bentuk muka. Benar, memang benar. Itu artinya masuk di dalam hati, tidak bisa dibayang-bayangkan. Nah maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa kita bayangkan apapun, ya. Kalau kamu dapat itu berarti dengan ditunjukkan, dan kita istilahnya di bawah kitab Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi-nabi dulu dia lahir dulu. Muhammad belum lahir ke dunia belum, tetapi sudah jadi. Maka dia awal kejadian, akhir dilahirkan. Maka dia dikatakan ini ialah di bawah kitab Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia akhir dilahirkan, makanya nabi-nabi yang dulu di bawah kitab Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah makanya kalimat ini sewaktu Nabi Allah Adam alaihi salam itu tertulis di pintu langit la ilaha illallah, ya, dekati waw itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sekarang kita nih asyhadu alla ilaha illallah. Aku menyaksikan kata Tuhan, aku menunjukkan, aku menyaksikan tidak ada sesuatu ilallah yang ada hanya
Coba kita bayangkan. Langit tidak ada. Bumi tidak ada. Gunung-gunung tidak ada. Sungai-sungai tidak ada. Laut tidak ada. Coba bayangkan. Bayangkan maksudnya. Bisa tidak membayangkan langit dan hati? Itu. Ya. Ini maksudnya apabila kita terbayang bahwa siapa yang ada, cuma hanya Allah SWT itu sendiri. Dia sendiri. Nah inilah yang maknanya tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di depan, tidak di belakang, tidak di atas dan tidak. Ini maknanya. Oleh karena Tuhan ada itu tidak pakai lagi kanan kiri, depan dan belakang, tidak. Yang pakai depan belakang hanya kita yang dijadikan oleh Allah Ta'ala tadi.